Kembali di Angus Pagi pemirsa, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT330 rute Jakarta-Palembang mengalami masalah pada mesin kiri setelah lepas landas. Hal ini membuat pesawat kembali ke landasan. Dari rekaman video dalam aplikasi Flight Radar 24, pesawat Lion Air rute Jakarta-Palembang mengalami rusak mesin di kiri dan memutar arah kembali ke landasan bandara asal. Menurut pihak Lion Air, gangguan di mesin sebelah kiri terjadi saat ketinggian jelajah 3.000 kaki. Pihak manajemen Lion Air pun meminta maaf atas kejadian ini. Sementara penumpang dialihkan dengan pesawat pengganti. Lion Air juga masih menginvestigasi penyebab kerusakan mesin. Pesawat yang membawa 6 kru dan 169 penumpang ini seharusnya boarding pada Rabu sore pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, namun mengalami delay hingga pukul 16.25 waktu Indonesia Barat dan baru diberangkatkan pada pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Dua orang pria dihakimi massa setelah menabrak sejumlah pengendara motor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Bahkan salah seorang pelaku berusaha kabur dengan cara terjun ke sungai. Sejumlah warga berusaha mengejar dan menghakimi pengendara mobil minibus di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Warga kesal karena pengemudi minibus berusaha kabur setelah menabrak sejumlah pengendara motor. Salah satu pelaku bahkan nekat terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri dari omongan warga. Namun kedua pelaku akhirnya berhasil diamankan petugas kepolisian. Menurut Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Muharman, pengemudi minibus diduga tidak tahu jalan dan stres karena istrinya menjadi TKI. Saat keduanya melanjutkan perjalanan, menabrak pengendara motor hingga 2 kali dan diteriaki rampok hingga akhirnya dihakimi massa. Kemungkinan karena stres itulah dia nabrak motor. Yang pertama belum terlalu fatal lah. Mungkin selesai di situlah, selesai di lokasi, jalan lagi, nabrak lagi. Yang kedua inilah yang parah. Disitulah mungkin diteriakin sama masyarakat rampok-rampok, dikejar, digebukin lah. Setelah datang polisi baru bisa dilerai, dibawa ke Polsek Merlung, diobati. Saat ini pelaku ditahan di Polres Merlung atas kasus pelanggaran laka lantas. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumali Ali melaporkan. Adu mulut mewarnai razia petugas di Jakarta Pusat. Pasca ditangkap, identitas perempuan bersenjata api penerobos Istana Kepresidenan viral di media sosial. Pasalnya tercantum bahwa perempuan tersebut adalah warga kota Bandar Lampung bernama Gita Puspita berusia 25 tahun. Menyikapi hal itu, wanita pemilik asli identitas bernama Gita Puspita membantah hal tersebut. Gita bukanlah orang yang menerobos masuk istana dengan membawa senjata seperti yang diperbincangkan. Tapi kita memang benar itu bukan kita yang bukan, karena saya memang dari pagi jam 6:30 itu udah ada di sekolah. Sampai sore jam 4:30. Sementara itu, motif wanita penerobos istana masih didalami pihak kepolisian. Istana merespon kejadian itu dengan meningkatkan kewaspadaan, khususnya untuk pengamanan kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Kenapa ketangkep ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesigapan tinggi. Berikutnya yang kedua ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada ya. Selasa petang, anggota kepolisian dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi rumah SH, wanita yang ditangkap di depan Istana Negara Jakarta karena menodongkan pistol ke arah Pas Pampres. Proses penggeledahan berlangsung selama 2 jam. Polisi mengamankan Ibu SH yang tinggal di sebelah rumah SH di Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi adalah terkait dengan kabar seorang wanita bercadar yang membawa senjata api dan nekat menerobos ke dalam Istana Negara beridentitas warga kota Bandar Lampung, namun kemudian dibantah oleh pemilik identitas yang merupakan seorang guru taman kanak-kanak.
Sementara itu pemirsa, menurut Ditreskrimum Polda Metro Jaya, senjata api milik pamannya baru diambil secara diam-diam oleh pelaku sehari sebelum kejadian. Dan berikut keterangan lengkap dari Kombes Pol Hengki Haryadi. Di mana hasil pemeriksaan kami, senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam. Yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana dan dari sinilah kita sita. Dan kemudian kita konstruksikan juga dengan pasal 335 KUHP karena adanya paksaan baik fisik maupun psikis sehingga orang bisa berbuat atau tidak berbuat, sehingga pada saat itu petugas harus melakukan tindakan tegas, terukur, namun tetap humanis. Oleh karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, kita laksanakan sesuai SOP dan tidak ada korban. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami, tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut. Nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Informasi lain pemirsa, artis Nikita Mirzani melawan saat akan ditahan Kejaksaan Negeri Serang. Tersangkut masalah hukum pencemaran nama baik, Nikita Mirzani ditahan di rumah tahanan Serang selama 20 hari ke depan. Selebritas Nikita Mirzani berteriak dan menolak ditahan pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Penolakan Nikita Mirzani terdengar dari luar ruangan gedung Kejaksaan Negeri Serang saat dirinya hendak ditahan. Setelah diberikan penjelasan, Nikita akhirnya pasrah untuk dibawa ke rutan Serang. Penahanan Nikita dilakukan menyusul perkara kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya, yang kini berkasnya telah P21. Pihak kejaksaan menilai penahanan terhadap Nikita Mirzani berdasarkan pada alasan objektif dan subjektif dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tadi sempat menolak untuk dibawa ya Pak? Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Sampai saat ini kami belum menerima penahanan. Penahanan terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 25 Oktober hingga 13 November 2022 di rutan Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Dengan demikian, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dilanjutkan ke tahap pembuktian. Uraian pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa membacakan putusan salah terdakwa Verdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Rabu pagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan yang diajukan Verdi Sambo. Menurut Hakim, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Hakim pun memerintahkan jaksa melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan salah terdakwa Putri Chandrawati. Sama seperti putusan kepada suaminya, Hakim juga menolak eksepsi istri Verdi Sambo itu. Kuasa hukum kedua terdakwa menyatakan menerima putusan Hakim dan akan fokus menghadapi pembuktian atau tahap pemeriksaan saksi dari CPU. Jadi apa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu memang menurut majelis hakim sudah sesuai dengan KUHP yang diatur oleh KUHP. Jadi kami tim penasihat hukum saat ini
untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Selanjutnya, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU akan digelar pada Selasa 1 November 2022. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim meminta JPU untuk menghadirkan keluarga Brigadir Yosua sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain menolak eksepsi Verdi Sambo dan istrinya, Majelis Hakim juga menolak nota keberatan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Sidang lanjutan keduanya akan digelar pada Rabu 2 November mendatang. Majelis Hakim menolak nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Penolakan nota keberatan terhadap keduanya menyusul penolakan yang juga dilakukan terhadap eksepsi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sebelumnya. Selain itu, dalam keputusannya, Hakim juga menangguhkan biaya perkara 4 terdakwa hingga putusan akhir. Majelis Hakim juga memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menghadirkan 12 orang saksi untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu 2 November 2022 untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Dia ditolak semua dan dilanjutkan hari Rabu untuk sidang pembuktian ya saksi. Makanya kami sebagai kuasa hukum yang mempersiapkan aja apa dokumen persidangan yang akan kita tanyakan nanti pada saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi saksi ini akan ada 12 orang ya. Dari keluarga korban akan dihadirkan. Seperti saksi yang kemarin. Seperti itu. Tapi Pak Sambo gimana tuh? Ya itu kan kewenangan hakim yang harus kita hormati lah. Karena ini proses memang hukum acaranya seperti itu. Pak Sambo kan sama Bu Pece nanti akan digabung untuk Pak. Iya. Pak KM? KM akan digabung sama Ricky. Ketua Majelis Hakim mengatakan saksi yang nanti akan dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Ke-12 orang saksi yang akan dihadirkan nanti berasal dari pihak Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah fakta menarik terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer Selasa kemarin. Mulai dari dugaan Putri Chandrawati ikut menembak Yosua, ancaman yang diterima Yosua sebelum meninggal dunia, hingga pengawalan ketat polisi saat mengurus jenazah Yosua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Joshua. Informasi ini ia dapatkan dari hasil investigasi pribadi. Hal ini disampaikan Kamarudin saat bersaksi di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan terdakwa Barada Eliezer Selasa kemarin. Namun kuasa hukum Eliezer menegaskan hanya Verdi Sambo dan Eliezer yang menembak Joshua. Mengenai 3 penembak yang disampaikan, itu ada catatan juga dari kami bahwa klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak, karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya, teman-teman. Oke. Sementara itu, kekasih Joshua Vera Simanjuntak yang ikut bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkap masalah yang sempat menimpa Joshua. Kepada Vera, Joshua pernah bercerita kerap menerima ancaman dari sejumlah pihak. Namun Joshua memendam masalahnya sendiri dan enggan menceritakan lebih rinci terkait ancaman tersebut. Adapun kedua orang tua Joshua mengisahkan betapa akses keluarga dibatasi untuk mengurus dan memeriksa kondisi jenazah putra kesayangannya. Keduanya menemukan kejanggalan saat kali pertama melihat luka di tubuh Joshua. Kemudian sambil berurai air mata, ayah dan ibu Joshua memohon kepada Eliezer untuk jujur dan berani mengungkap kebenaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menjalani sidang, Barada Richard Eliezer sempat memberikan salam kepada orang tua Yosua sambil bersimpuh. Dalam kesempatan itu, Barada E juga mengatakan Yosua tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati.
Sidang pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Selasa pagi. Agenda sidang adalah pemeriksaan 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sebagian besar saksi adalah keluarga Brigadir Yosua, tak terkecuali kekasih Yosua, Vera Simanjuntak, dan pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Sesaat sebelum sidang dimulai, terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae memberikan salam sambil bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua alias Brigadir J saat bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi mengatakan, permintaan maaf yang dilakukan dengan cara bersimpuh merupakan keinginan kliennya sendiri untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Yosua. Keinginan sendiri. Kan tadi saya sampaikan bahwa kan dia dulu pasca dia mengaku apa yang terjadi, kemudian yang bukan tembak-menembak tetapi penembakan, kemudian dia tulis surat, kemudian hari ini kemarin dia bacakan permohonan maaf, dan hari ini secara spontanitas tadi teman-teman lihat bahwa sebelum sidang mulai dia sudah samperin tadi. Dia secara tulus dia menyampaikan permohonan maaf. Dalam sidang itu juga Baradae menegaskan tidak percaya dengan skenario yang dibangun Ferdi Sambo terkait pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati. Dia juga meyakini Yosua tidak melakukan pelecehan itu, bahkan siap membela almarhum Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Dalam kasus ini, Barada Eliezer didakwa bersama Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, 3 terdakwa dalam kasus obstruction of justice penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang pada hari Rabu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan eksepsi bagi terdakwa Kompol Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Sementara agenda sidang bagi terdakwa AKP Irfan Widianto adalah pemeriksaan saksi. Tiga terdakwa dalam kasus obstruction of justice dalam penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa AKP Irfan Widianto menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. 8 saksi diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 4 warga sipil dan 4 anggota Polri. Saksi dari warga sipil termasuk pengusaha CCTV, buruh harian lepas, dan security kompleks Polri Duren 3. Para saksi didalami terkait peran AKP Irfan Widianto yang mengganti DVR CCTV di lokasi penembakan Joshua. Sementara itu, 2 terdakwa lain, Kompol Baikuni Wibowo dan Kompol Cuk Putranto, membacakan eksepsi atau nota keberatan. Dalam eksepsinya, Baikuni menyebut dirinya terpaksa menghapus rekaman CCTV bukti pembunuhan Joshua karena dipaksa oleh 3 atasannya, yaitu Ferdi Sambo, Arif Rahman Arifin, dan Cuk Putranto. Sementara Cuk Putranto mengaku merusak CCTV tersebut atas perintah dari Sambo. Cuk pun meminta segera dibebaskan dan agar majelis hakim menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dan kami berargumentasi bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh Baikuni itu sudah sesuai dengan perintah atasan sebagai aparatur pelaksana, di mana Sambo adalah sebagai aparatur penyelenggara di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi itu yang kami ajukan sebagai bagian di dalam eksepsi kami, dan itu permohonannya masih diperiksa hingga saat ini di PT UN Jakarta. Di persidangan pada pokoknya kami menjelaskan kronologis secara utuh versi dari klien kami. Memang ada perbedaan dengan kronologis yang ada di surat dakwaan, dan ini memang ada 7 terdakwa dalam kasus obstruction of justice penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Ferdi Sambo sebagai dalang utama pembunuhan memerintahkan 6 anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti CCTV. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi berkunjung ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ini, TGB juga menyempatkan diri berziarah ke makam pendiri Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah.
Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi diterima dengan hangat oleh Nyai Haja Mahfudoh Ali Ubaid saat tiba di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Putri pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah ini memberikan banyak pesan dan doa kepada TGB Muhammad Zainul Majdi agar terus berjuang dan memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara melalui Partai Perindo. Pak Haritanu, ya tentunya kami selalu mengharapkan kedua partai terutama dari Perindo adalah perubahan bangsa ini yang lebih baik lagi, mempertahankan kesejahteraan rakyat. Dalam kunjungannya ke Ponpes Bahrul Ulum, TGB juga menyempatkan diri berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang bukan hanya ulama ya, tetapi juga seorang penggerak, muharrik, muasis dan muharrik dari satu organisasi Islam yang sampai saat ini terus menebarkan keberkahan dan kemanfaatannya, yaitu Nahdlatul Ulama. Di depan makam Kiai Haji Wahab Hasbullah, TGB bersama pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur memberikan doa kepada almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ainews melaporkan. Pemerintah mendatangkan obat gagal ginjal akut dari Singapura yang akan diberikan secara gratis. Ainews Pagi masih akan kembali.